Si A meminjam uang dari bank syariah dengan akad yang dilakukan adalah untuk biaya pendidikan anak. Selanjutnya setelah disetujui oleh bank tersebut, maka dana yang dimaksud langsung dibayar sendiri oleh bank ke sekolah anak tanpa lewat A dengan sistem pengembalian diangsur dan margin atau keuntungan yang diambil oleh bank. Apakah transaksi ini riba? Jelas riba. Kenapa ada margin-marginan? Kalau Anda mau margin, pintunya bukan pintu hutang piutang. Pintunya dua kalau Anda mau margin. Pertama bisnis, yang kedua jasa. Bisnis atau jasa. Tapi kalau Anda mengambil hutang piutang itu semuanya adalah kebaikan, tolong menolong. Tolong menolong itu tidak boleh jadi sumber keuntungan. Jika hal itu ada unsur ribanya, lantas apa bedanya dengan transaksi jual beli barang di mana jika dibeli secara kredit nilainya lebih mahal? Anda udah jawab sendiri. Ya. Kenapa? Karena yang satu adalah jual beli, yang satu adalah hutang piutang. Hutang piutang itu adalah tolong menolong. Tolong menolong, tapi dalam jual beli itu adalah untung, berbagi untung. Si pembeli untung dengan barang, si penjual untung dengan uang. Sehingga dalam jual beli itu yang ada adalah untung. Adapun dalam hutang piutang yang ada adalah tolong menolong. Nah, prinsip tolong menolong ini diabaikan oleh orang-orang riba. Mereka menguangkan, mereka menduitkan tolong menolong, sehingga tidak lagi tolong menolong. Masya Allah. Teman saya pulang dari luar negeri dan membawa oleh-oleh dua jenis makanan ringan, di mana salah satu jenisnya memang diperuntukkan bagi non-muslim karena mengandung babi. Apakah sedekah yang dilakukannya untuk temannya yang non-muslim bernilai pahala? Tidak bernilai pahala, karena yang disedekahkan adalah haram. Bahkan apa yang dia lakukan dosa, sebab dia meridhai makanan haram ini untuk non-muslim. Kalau dia dari tidak mungkin dia beli. Oh, saya pulang dari luar negeri, saya bawa anggur paling baik. Bawa anggur dari luar negeri, bawa daging babi dari luar negeri. Artinya kamu ridho dia makan babi. Jadi jangankan kebaikan, malah berdosa. Jika kita diberikan makanan yang tidak tahu status kehalalannya, apakah sebaiknya kita makan atau tidak, tergantung Anda di negara mana. Kalau Anda di negara muslim seperti Indonesia, status makanan yang Anda nggak tahu, status makanan dikembalikan kepada status negeri. Berarti halal. Tapi kalau misalnya Anda ke Eropa, negaranya bukan negara muslim, datanglah makanan yang statusnya nggak jelas, status makan yang tidak jelas dikembalikan kepada status tempat tinggal. Indonesia secara umum ya, karena ada bagian-bagian dari Indonesia didominasi non-muslim. Misalnya kalau Anda pergi ke Papua, Anda pergi ke Bali, tentu yang tinggal di sana mayoritas non-muslim. Nah, makanan tidak berstatus, tidak ada status halalnya, dan ini adalah negeri yang didominasi oleh mereka, tentu hukumnya disesuaikan dengan mayoritas penduduk. Oh, itu di mana saya dapatkan keterangannya? Keterangannya Anda dapatkan dalam kitab Syarhus Sunnah, ditulis oleh Imam Al-Barbahari. Beliau mengatakan hukum sembelihan yang tidak jelas dikembalikan kepada hukum negeri di mana sembelihan itu terjadi. Kalau terjadi di Jakarta, mayoritas muslim, berarti sembelihannya muslim. Kalau ini sembelihan tidak status jelas di negeri, di Papua misalnya, oh ini berarti, atau di Manado misalnya, oh ini sesuai dengan agama mayoritas. Banyak dijumpai di media sosial testimoni seorang yang mengalami mati suri dan berdasarkan pengakuannya ia melihat banyak siksa kubur yang dialami para pendosa. Terhadap cerita ini, apakah sikap kita mengingkari dan menganggapnya pendusta, mengingat tidak ada riwayat sahih tentang
perjalanan mati suri. Kalau di media sosial, makanya tidak perlu lama-lama mendengar orang bicara di media sosial. Yang boleh Anda dengar di media sosial, pertama tilawah, yang kedua kajian. Selain dua hal ini tidak usah dengerin. Kenapa? Orang lagi ngonten kan? Orang lagi ngonten jelas cerita yang aneh itu akan dibuat super aneh. Nah, dan mati suri ini dalam Islam yang nggak ada mati suri, emang belum mati. Kita aja yang nggak ngerti apa itu mati. Padahal sebenarnya belum mati. Gitu ya. Jadi dalam agama kita tidak dikenal ada mati suri, yang ada mati. Mati suri itu bukan mati, makanya dia hidup. Baik. Tapi testimoni itu selalu dibesar-besarkan karena ngonten, bikin konten dia. Jika testimoni seorang yang pernah mengalami mati suri dapat dianalogikan dengan seorang dukun, apakah jika kita mau membenarkannya maka dosa yang kita dapat sama seperti dosa yang didapat jika seorang membenarkan dukun? Ya, tidak juga. Karena membenarkan dukun membenarkan berita gaib. Kalau ini bukan berita gaib, membenarkan dusta saja. Ya kan? Kalau dukun ini kan dusta apa? Dosanya dua. Pertama dusta, dan yang kedua dusta itu berhubungan dengan alam gaib yang hanya Allah tahu. Nah, kalau si fulan ini mati suri, dia hanya berdusta dan dia nggak berhubungan dengan hal gaib. Mana yang sesuai dengan tuntunan atau syar'i pada saat berwudu? Di waktu membasuh tangan dengan air di bawah kucuran keran atau dengan memakai gayung, atau air mengalir, apakah membasuhnya dimulai dari jari-jari itu siku atau bagaimana? Allah berfirman dalam Al-Quran, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan kalian sampai siku. Kata sampai itu menurut sebagian orang, sampai berarti ada mulai ada sampai, mulai dari ujung sampai ke siku. Tapi penyebutan sampai di situ bukan seperti itu. Sampai di situ maksudnya adalah tahdidul ghayah, untuk membatasi. Nah, untuk membatasi cucian tangan, basuhan tangan harus sampai ke siku. Terserah dari ujung ke siku atau dari siku ke ujung. Nah, bagusnya di mana? Di keran atau disiram? Yang terbaik adalah di mana air lebih hemat. Itu yang terbaik. Kalau dengan keran air lebih hemat dan basuhan tetap sempurna, itu lebih baik daripada Anda menggunakan guyur. Oh, kalau diguyur nanti airnya lebih boros. Ingat, kalau Anda beli cuci mobil, tidak ada sunnahnya air sedikit, karena ini bukan ibadah. Tapi bahwa Anda berwudu, sunnahnya Anda sehemat mungkin menggunakan air. Itu sunnah. Nah, maka berwudu dengan keran atau berwudu dengan disiram, mana yang lebih baik? Jawabannya, berwudu di mana air lebih hemat. Kalau kira-kira dengan keran atau disiram, mana lebih hemat? Dengan keran lebih hemat. Tapi jangan Anda bilang berwudu dengan keran sesuai sunnah. Kalau Anda katakan begitu, berarti yang tidak pakai keran tidak sesuai. Bukan begitu cara ngomongnya. Cara ngomongnya antara keran dengan disiram, yang lebih sesuai sunnah adalah yang lebih hemat air. Nah, itu patokannya. Karena boleh jadi bagi sebagian orang siram lebih hemat, bagi sebagian orang keran lebih hemat. Cuman ada juga orang yang berlebihan sedia. Saya berwudu, kawan kita ini ngaji, betul ngaji, dan dia praktek. Nyalain air dulu di tangan, baru matiin keran. Orang gini. Nyalain lagi, baru basuh lagi. Nyalain lagi, baru basuh lagi. Matiin. Cuci tangan satu kali, matiin. Hidupin lagi cuci tangan 2 kali, itu repot sekali. Repot sekali jemaah sekalian. Mungkin itu menurut beliau menghemat, tapi justru bikin repot. Apakah batal atau tidak sah wudu bila tidak sesuai tuntunan cara seperti enggak? Wudu Anda tetap sah, karena Anda tidak berhubungan dengan rukun, berhubungan dengan penggunaan air saja, tetap sah.
Mohon dijelaskan kapan pelaksanaan salat taubat, sebaiknya berapa kali dilaksanakan selama hidup? Salat taubat yang terbaik 2. Pertama adalah salat duha. Duha ini disebutkan oleh Nabi kita dengan salatul awwabin, salat orang-orang bertaubat. Caranya, Anda salat duha lalu duduk berzikir Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Berapa kali? 100 kali. Kalau Anda duha disambungkan dengan zikir tadi, Anda telah melakukan salah satu salat taubat yang sangat bagus. Sekali seumur hidup? Oh enggak, kalau bisa setiap hari lebih bagus. Karena dosa Anda kan setiap hari juga. Baik. Dan di antara salat taubat yang kedua, ini betul-betul diajarkan Nabi. Kata Nabi SAW, apabila seseorang melakukan dosa, maka hendaklah ia berwudu dengan sempurna. Sempurna, basuh wajahnya sempurna, caranya sempurna, jumlahnya. Setelah wudu dengan sempurna, lalu Anda melakukan salat dengan khusyuk. Setelah selesai khusyuk, salat dengan khusyuk, Anda mengatakan astaghfirullah. Kata Nabi SAW, maka dosanya dihapus oleh Allah SWT. Ya, ini 2 salat sunnah taubat yang terbaik. Ada salat sunnah taubat yang tidak diajarkan Nabi, yaitu melakukannya 6 rakaat antara maghrib dan isya. Itu hadisnya palsu. Salat taubat 6 rakaat antara maghrib dan isya, itu hadisnya tidak tepat. Dan perlu Anda tahu, semua kebaikan mengandung taubat karena dia menghapus dosa. Jadi salat apapun yang Anda lakukan, sejatinya dia penghapus taubat juga. Terkhusus 2 salat tadi. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.